Selamat pagi, kembali lagi dengan podcast Sepeninji. Yuk, ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya tamu ini tidak kaleng-kaleng ya. Tamu yang istimewa, spesial dan juga sangat terinspiratif tentunya di wilayah Kabupaten Pasuruan dan juga terinspiratif di sekolah kita SMP Negeri 1 Meji. Sebelumnya, monggo perkenalan terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yayu Sudarwati. Saat ini masih kepala sekolah SMPN 1 Beji, sekaligus PLT Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, selamat datang Bu Yayu di podcast Sepeniji yang sudah kita rencanakan bersama-sama untuk membangun podcast supaya anak-anak bisa kreatif dan juga menumbuhkan semangat untuk bisa berkonten di dunia media sosial. Terima kasih Bu Yayu sudah hadir, menyempatkan waktu luangnya bisa berkomunikasi, bisa berbincang dengan kita semua. Tentunya dengan Bu Yayu ini salah satu kepala sekolah yang terinspiratif di Kabupaten Pasuruan terutama. Tentu banyak sekali kesibukan di sisi lain selain menjadi kepala sekolah SMP 1 Beji. Beliau juga di depan ini sebagai PLT di Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Tentu kesibukannya gimana Bu? Sangat sibuk sekali nih untuk minggu ini atau bulan ini. Alhamdulillah, yang penting semua tugas dijalani dengan baik, itu aja. Semaksimal mungkin, karena dengan pikiran jernih ya, kita pikiran jernih aja dimanapun tugas dijalani dengan baik, insya Allah tidak ada beban ya. Karena aura positif itu perlu ditumbuhkan di mana-mana. Kebahagiaan pun perlu diciptakan sendiri. Pekerjaan banyak, kalau mengeluh malah berat. Dinikmati aja lah. Alhamdulillah, itu motivasi yang sangat bagus sekali ya dari Bu Yayu. Apapun yang kita jalani harus kita hadapi dengan senang, tidak ada rasa ngeluh apapun nanti. Oh ya, di sisi lain selain beliau menjadi kepala sekolah dan juga PLT di kabupaten di bidang pendidikan Kabupaten Pasuruan, narasumber kita kali ini juga termasuk pengusaha dan juga pengusaha yang terbilang sukses juga di bidang kerajin batik, Bu nggih. Nggih. Untuk batiknya gimana, Bu, untuk saat ini? Kalau dibilang pengusaha, saya masih merasa kecil sekali. Sangat kecil ya. Kalau dibandingkan yang belum berusaha, belum memulai, ya memang sudah besar. Cuman kalau dihitung skala omset masih kecil lah untuk tingkat usaha menengah. Tapi badannya Bu ini sudah dipakai sama beberapa pejabat di Kabupaten Pasuruan ini. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah terbilang sukses untuk di bidang usaha batiknya. Kita berjalan karena Bu ini sebagai kepala di SMP 1 Beji. Tentunya saya pengen mengulik ke belakang Ibu, mohon izin. Perjalanan Ibu tentunya begitu panjang di dunia pendidikan. Mulai awal menjadi seorang pengajar sampai hingga menjadi kepala sekolah ini, seperti apa Bu? Biar teman-teman ataupun anak-anak ini termotivasi dengan perjalanan jenengan nantinya. Baik. Di ASN ini saya mulai dari guru fisika tahun 97, diangkat pertama kali di SMPN 1 Grati. Dulu masih ingat namanya Grati Tunon. Grati Tunon dulu itu. Terus tahun 2004 baru bisa mutasi ke SMP 2 Gempol. Ya masih guru fisika juga. Kemudian baru 2016 dipromosikan menjadi kepala sekolah SMPN 4 Bangil. Untuk menuju ke sana, untuk menuju kepala sekolah ini perjuangan sudah luar biasa. Sebenarnya saya memang tidak memprediksi untuk memposisikan diri sebagai kepala sekolah, enggak. Tapi memang semua harus dijalani dengan sungguh-sungguh, itu aja. Jadi selama mutasi ke
SMP 2 Gempol ini diawali dari bimbingan kepala sekolah yang saya ikuti dulu, Bu Tristo Astuti. Jadi gemblengan beliau ini yang berkesan sekali ya, berkesan sehingga saya bilang gemblengan ini karena apa? Dengan tempaan dipaksa. Awal memang dipaksa ya, harus bekerja part time. Ya, sekarang ngendikan, Bu, bantu Ibu memikirkan sesuatu. Besok diupayakan sudah jadi proposal. Itu hampir berlangsung 3 tahunan. Terus awal itu juga dipaksa untuk ikut lomba. Di sini mungkin titik balik saya 2005 itu dipaksa untuk ikut lomba karya tulis inovasi waktu itu. Waktu itu udah lama namanya, udah lama enggak menulis ya. Diawali dari keterpaksaan, ternyata saya bisa gitu loh. Allah memberikan kemudahan, dapat nominasi di Provinsi Jawa Timur. Awalnya di Pasuruan, diambil 4 besar, berangkat ke provinsi, ternyata masuk nominasi semifinal, kemudian Pasuruan alhamdulillah kok juara 3 waktu itu. Nah, dari itu saya melihat Jawa Timur kok orangnya pinter-pinter. Kalau nasional bagaimana? Awal saya termotivasi di tahun 2006 itu yang dapat sampai Jawa Timur itu. Jadi saya berpikir, ya Allah, orang-orangnya pinter-pinter ya, saya kepingin seperti itu. Itu. Akhirnya setiap hari baca buku, beli buku yang orang lain tidak tahu. Jadi pengantar tidur saya buku, baca. Itu bersamaan dengan tersaringnya saya sebagai fasilitator di program JICA sampai 2012. Terjaring fasilitator fisika ya waktu itu. Belum IPA, masih fasilitator fisika. Jadi fisika fasilitator ada biologi, fisika, matematika. Tiga itu. Nah, dengan tempaan dari dosen-dosen UM yang disiplin, saya masih ingat betul Prof. Karim atau dari matematika, kemudian dari yang di fisika itu Pak Tarman. Beliau memberikan filsafah hidup itu manjada wajada. Setiap ke Pasuruan beliau puasa, terus berpesan sampai tentang makalah. Waktu itu kan kenaikan pangkat harus menulis ya. Harus menulis artikel, makalah, PTK itu ya seperti itu. Kebetulan Pak Tarman memberikan bimbingan ya. Saya betul-betul ingat waktu itu gratis betul. Lah itu akhirnya kok tidak semua orang tertarik ya dengan ini. Kebetulan saya tertarik, sangat tertarik. Jadi ya otomatis kalau sudah begitu melek-melek bengi namanya orang ya. Enggak semua orang mau. Nek mampu mungkin banyak orang mampu, tapi yang mau itu ya siapalah itu. Akhirnya banyak menulis, berlatih menulis diasah, ditempa oleh beliau. Dosen-dosen hebat itu ya dari UM, saya ingat betul. Pesan beliau, jangan sampai naik pangkat itu beli. Maaf ya, istilah beli dalam tanda kutip karya tulis itu harus dilakukan penelitian betul, setidaknya menganalisa hasil pembelajaran itu, dianalisa sendiri, kemudian kalau kurang baik itu harus diperbaiki. Itu fungsi menulis. Nah lah, sementara tulisannya bisa dipakai menginspirasi orang lain. Nah itu saya terapkan. Jadi ini Bu Yayu, ibarat slogan sekarang di Jawa itu, semakin tersiksa akan terbiasa, terpaksa akan terbiasa. Ojo tersiksa. Saya lewat, semakin terpaksa akan menjadi terbiasa. Betul. Tapi tentunya diimbangi dengan niat manjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil nantinya. Seperti itu. Kembali lagi ke itu Bung, kita menanyakan karena jenengan dimulai dari pengajar, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Saya masih ingat betul bahwa Bu Yayu narasumber kita ini datang di SMP 1 Beji ketika itu tahun 2020, yang mana pada tahun itu COVID, bahkan dunia ini dilanda dengan musibah COVID itu. Betul. Nah ini penuh banyak tantangan Bung. Mungkin bisa betul. Awal mula datang di sini bagaimana Bu tantangannya, apalagi dengan wabah di dunia, datangnya COVID, jenengan baru ada di sini dengan tantangan yang ada sekarang pada waktu itu.
Kita wait and see ya, lihat aja sekitar kita pembelajaran seperti apa. Saya harus menghidupkan pembelajaran walaupun di masa COVID ya, dengan siswa yang 1.100 sekian itu, ini amanah betul. Jadi guru yang sekian banyak kalau nggak dimaksimalkan kinerjanya, saya bisa membayangkan pembelajaran bagaimana berjalannya kan. Nah, dengan pengalaman yang pernah ditempa dari Sampurna Foundation ya, PJBL, memang pengalaman PJBL pertama yang saya peroleh itu dari pendampingan Sampurna Foundation, yang terima kasihnya pada Bu Lina waktu itu ya, saya ingat betul. Bu Lina orangnya sangat disiplin betul, jadi penerapan itu detail. Akhirnya dengan pengalaman yang melekat untuk penerapan PJBL, saya terapkan di sini bagaimana caranya saya bisa menerapkan PJBL dengan inti pembelajaran yang kolaboratif. Guru antar mapel ya. Iya, kolaboratif, guru antar mapel, kemudian di siswanya juga kolaboratif. Dengan segala keterbatasan harus diatasi. Nah, akhirnya ingat betul ya, saya dampingi sendiri, caranya ya apa, teknik pelaksanaannya bagaimana, saya harus terjun sendiri untuk mendampingi guru sampai bisa kan, itu ceritanya. Nah, di anak-anak juga kan kita upayakan kolaboratif karena tidak semuanya punya gadget, punya laptop, jadi kita bentuk kelompok kerjanya secara kolaboratif juga. Alhamdulillah semua pembelajaran berjalan lancar dengan PJBL, dan itu pun tak tulis kronologisnya di tahun 2021 awal ya. Ada seleksi Sinovic, ingat itu, saya ingat waktu itu kepala dinasnya Bu Nino, Bu Nino ada lomba inovasi daerah sebelum ada lomba-lomba yang sekarang Pasuruan inovasi ya, sebelum Inopamas namanya Sinovic ya, lomba pelayanan publik, inovasi pelayanan publik. Alhamdulillah saya dapat ya. Dari itu dapat di dua besar kalau nggak salah, itu 2 besar ya. Ya alhamdulillah lumayan hadiahnya. Saya enggak melihat hadiahnya isinya berapa sih ya. Tapi alhamdulillah bisa membentuk lingkungan belajar yang hidup, itu dah alhamdulillah. Jadi sungguh itu memang tantangan berat ketika jenengan datang di sini dengan adanya COVID yang mana berbagai macam model pembelajaran itu kita terapkan, mulai dari yang berganti-ganti nama PJJ, kemudian luring, daring dan sebagainya. Betul. Itu ya tantangan yang mungkin kita ada bersama, bahkan dunia Bu yang menghadapinya, tidak hanya di SMP 1 BC ya. Betul. Hanya beda lokasi, beda tempat aja nantinya. Betul. Intinya itu memang pembelajaran harus berjalan lancar ya, dan semua pembelajaran terlaksana. Tidak ada lost learning ya. Itu intinya di sana. Iya, tetap ya, itu intinya apapun kondisinya di suatu tempat, maka pembelajaran harus tetap dijalankan. Sebetulnya COVID pun pembelajaran harus tetap dijalankan dengan model sistem daring atau dulu namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh namanya. Masih ingat kita itu. Nah kan selama menjadi kepala sekolah Ibu Yayu, tentunya seperti yang jenengan ceritakan tadi, ada beberapa prestasi yang sudah jenengan raih, entah itu secara individu ataupun secara lembaga. Nah, apa nih yang mungkin jenengan ingat prestasi yang sudah jenengan raih, entah individu ataupun lembaga Bu? Iya, saya masih ingat di 4 tahun di Bangil 4 ya, sebelum saya di Beji, di Bangil 4 itu yang namanya menulis ya, best practice waktu itu. Jadi pembelajaran yang baik, pengalaman baik dalam memimpin dan mengelola sekolah di pembelajaran juga saya amati, ditulis ya, dapat juara di kabupaten ya waktu itu ya. Kemudian kepala sekolah prestasi ya, itu ketika di Bangil 4 juga kita dapat ya, pengalaman-pengalaman yang ya semangat kerja saya bawa ke sini. Alhamdulillah di sini tahun pertama ya, 8 bulan mendampingi teman-teman ya, namanya juga masih COVID tapi bisa mengajak teman-teman bekerja baik, itu sudah bersyukur sekali ya. Ada kesempatan seleksi sekolah sehat nasional ya waktu itu 2020 ya. Kantin sehat apa? Kantin sehat. Kantin sehat. Kantin sehat dulu, di bawah binaan Dinkes Bepom provinsi ya. Di bawah Bepom provinsi. Alhamdulillah kita masuk 4 besar
Iya, kita nasional, besar. 4 besar nasional. 2020 bulan November saya ingat Mas waktu itu. Teman-teman kan tim termasuk penjenengan pulangnya malam-malam kan. Iya, masih ingat. Iya. Yang penting kita hadir di situ, memberikan nafas, memberikan energi pada teman-teman, itu yang penting ketika ada kegiatan, ada kesulitan apa cepat kita atasi gitu. Itu di tahun pertama 2020. 2021 ini dapat juara 3 di batiknya ya, lomba di Polda. Di Polda saya gandeng desainer Mbak Warda itu juara 3 di Polda. 2022 Perpusnas, akreditasi Perpusnas kita dapat ya. Alhamdulillah lolos. 2023 2022 juga merintis masuk Adiwiyata Mandiri kan, tapi kurang dikit poinnya, akhirnya tetap berjuang dilanjutkan di Nah, terima kasih tim Adiwiyata Beci 1 masuk Mandiri di 2023. 2024-nya kita akreditasi sekolah ya. Alhamdulillah kok ya A+ juga ya. Ini berkat teman-teman kerjasama di setiap tim itu berjalan lancar. Yang penting gini, rukun dimanapun ya, kalau kita kompak, positif, dan jangan lupa wal asri innal insana lafi khusrin. Itu kan ilaladina wa amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu harus diingat-ingat. Kita memberikan energi positif pada orang lain, insya Allah energi itu balik ke kita, manfaatnya luar biasa besar itu. Itu sahabat-sahabat ya, para pemirsa, bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi, kita harus memberikan energi positif pada orang lain, maka energi positif akan kembali ke kita sendiri ya. Paling tidak kita harus bisa memberikan contoh yang baik, maka kebaikan juga akan kembali kepada diri kita. Nah, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita dalam apapun keadaannya kita harus bisa memberikan hal-hal yang baik, memberikan contoh yang baik kepada semua orang. Nanti akan hal baik itu akan kembali kepada diri kita. Nah, kemudian saya masih ingat di masa kepemimpinan Bu Yayu selama menjadi kepala SMP 1 Beci, ternyata SMP 1 Beci ini juga menjadi sorotan di tingkat Kabupaten Pasuruan, tidak hanya di Kabupaten Pasuruan tapi tingkat nasional, Bung. Iya, kita nasional ini pembukaan Anjungan Jawa Timur di TMII, ingat ya? Iya, masih ingat. Kemudian kunjungan dari staf itu juga ada. Iya, kunjungan dari kementerian, program penggerak ya. Pembukaan launching kurikulum Merdeka 2022 ya, ingat ya, 2022. Nasional juga ada di sini. Kemudian event-event yang bersama Bapak Bupati itu ada tiga pimpinan ya, ada di sini semua ya. Ada 3 Alhamdulillah, yang penting begini, kerja itu maksimal ya. Kita memang kalau kita ingat SMP Beci ini nggak ada SPP. Kalau bahasa lama itu uang bulanan nggak ada. Tapi kuncinya begini, teman-teman bisa kerja ikhlas, bisa kerja kompak, saling support, anggaran dimaksimalkan. Ya alhamdulillah semuanya tercipta berkat kerjasama bersama-sama. Termasuk ruang podcast ini kan, kita membuatnya juga mandiri kan. Mandiri. Lingkungan diciptakan dengan baik, akhirnya asri semua. Yang sudah asri jadi dibikin tambah asri. Terus dilihat kebutuhan sekolahnya apa, banyak mendengar keluhan teman-teman, yang bisa dituruti dulu untuk pembelajaran. Ya alhamdulillah semuanya tercukupi gitu. Nah, ini ya salah satu ciri khas dari Bu Yayu ketika memimpin di suatu lembaga, terutama di SMP 1 Beci. Saya masih ingat betul beliau mengatakan, memotivasi kepada teman-teman, kepada rekan kerja, bahwa kerja itu yang utama ikhlas terlebih dahulu, dilaksanakan, apapun hasilnya itu urusan belakangan, yang penting ikhlas terlebih dahulu. Ini dengan dibuktikan beberapa acara agenda baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, saya masih ingat betul semuanya sukses dan berjalan lancar di SMP 1 Beci. Bahkan tingkat kabupaten pun Pak Bupati sangat menginginkan kembali ke sini karena sangat tertarik dengan kegiatan yang diadakan sama SMP 1 Beci, Bu. Betul. Nah, ini juga menyambung
karena Ibu juga memberikan motivasi untuk kerja ikhlas dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Bu membangun budaya kerja supaya bisa menjadi budaya kerja yang positif, terutama di rekan kerja. Nah, karena di SMA 1 Baji banyak guru-guru muda, ini bagaimana Bu? Pegang kunci yang sudah dibuat Ki Hajar Dewantara itu. Ini bukan isapan jempol ya. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Itu hayati laksanakan. Kunci itu sudah betul-betul bisa diterapkan untuk membangun energi semua teman. Bagi teman-teman ya yang muda-muda terus belajar. Saya dulu kan juga pernah muda ya. Walaupun sekarang belum tua. Semangatnya masih muda. Ya, terus belajar. Yang penting gini, positive thinking ya. Jangan ada hal negatif, jangan biarkan suara-suara negatif itu masuk mempengaruhi kinerja kita. Terapkan, kemudian berusaha memberi manfaat pada orang lain, itu aja cukup. Berikan energi penjenengan untuk hal-hal yang positif, itu aja udah cukup. Kalau dilaksanakan secara kontinu, hal-hal kecil kita perhatikan di lingkungan, insya Allah nanti bisa bekerja makin nyaman gitu. Itu tak cukup ya, harus memberikan energi positif kepada lingkungan. Iya, usahakan kalau hal ada negatif, komen apa, udahlah, yang negatif jangan dimasukkan, yang baik digunakan, yang tidak abaikan. Nah itu aja, itu prinsipnya. Nah ini itu sebagai, karena sekarang banyak generasi muda yang juga menjadi seorang pendidik, karena tentunya sebagai pimpinan di sebuah lembaga ada yang namanya regenerasi Bu. Betul. Ya, ini bagaimana mungkin pesan atau motivasi supaya generasi muda itu tertarik, termotivasi, juga semangat untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Seperti apa nantinya? Ya, mungkin motivasinya. Saya ingat pesan almarhum Abah Is, ini kepala dinas yang sebelumnya ya. Yeah. Saya dulu memang nggak tertarik untuk jadi kepala sekolah, bahkan 2 kali terpaksa. Ya, dipaksa ya melalui koordinator pengawas, melalui pengawas itu. Saya istilahnya didekati terus ya, karena memang gini loh, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi kita berusaha memaksimalkan kompetensi yang ada di diri kita ya. Waktu itu saya rajin menulis, memang rajin mengamati pembelajaran, kemudian saya analisa, yang positif-positif saya tularkan. Nah ini awalnya, akhirnya setiap tahun presentasi di berbagai kota kan. Nah itu ditimbali sama beliau, dek daftar kepala sekolah. Ngapunten Mbah, masih ingat saya, ngapunten Mbah, saya tidak diizinkan, saya tidak tertarik ya. Saya bilang benernya saya tidak tertarik, maunya bilang begitu masuk kali sopan ya, tidak sopan. Saya matur kalau tidak diizinkan orang tua gitu aja. Kebetulan bapak saya sendiri juga guru IPA kan, ibu seni, bapak IPA, jadi ya dari latar belakang kesungguhan dan kesederhanaan beliau yang dulu juga tidak mau jadi kepala sekolah, akhirnya di tahun kedua setelah saya lomba masuk inovasi pembelajaran masuk nasional itu timbali, terus dimarahi, mana tuh daftar kepala sekolah, ilmu ini cek manfaat. Itu baru saya terdiam terus. Nah baru itu titik balik saya mau jadi kepala sekolah itu, karena awalnya dipaksa, takut. Ya sudahlah, cuman kalau belajar dari pengalaman, ayolah teman-teman muda, semangat terus belajar, lengkapi kompetensi kepribadian ya, kompetensi sosial, pedagogi, dan kompetensi profesional. Kalau manajerial itu udah menuju kepala sekolah ya. Ya ini harus, kalau kepala sekolah manajerial kewirausahaan dan supervisi ya, bedanya dengan guru itu ya. Nah itu harus dilengkapi, masing-masing harus belajar. Jangan lupa banyak regulasi, permen-permen baru yang berkembang, pelajari, banyak belajar, banyak membaca. Kapan itu sambil layar bacalah sedikit. Nah itu sambil istirahat bacalah sedikit. Jangan sampai ketinggalan.
Diperhatikan guru-guru muda terutama yang melihat podcast SMP Negeri 1 Beci ini. Ya, ini adalah motivasi yang Oke. disampaikan oleh Ibu Yayu selaku Kepala SMP 1 Beci dan juga termasuk sekarang menjadi PLT Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Satu Pasuruan. lagi, Monggo Bu Yayu. jangan hambat inovasi ya. Nah, itu jangan apa inovasi. Inovasi penting untuk diri penjenengan, paling tidak begini. Berusaha berdikari dengan wira swasta yang di rumah. Negara kita tidak melarang ASN untuk jadi pengusaha. Usaha ya. Nah, yang penting tugas utama jangan dikalahkan. Jangan menghilangkan atau korupsi waktu dengan usaha itu, jangan mengorbankan tugas utama. Insya Allah berkahnya nanti mengalir. Kenapa? Di rumah kita punya pasangan, yuk sepakat dengan yang di rumah untuk mendukung nambah income. Nah, itu bisa diatur. Ya, kalau fondasi ekonominya sudah terdukung, insya Allah nanti pekerjanya bisa maksimal. Amin. Siap Bu Yayu. Oke. Itu guru-guru muda didengarkan, pengajar-pengajar muda, motivasi dari Bu Yayu. Gitu terkait itu Bu Yayu, tentu tantangan setiap masa itu, setiap tahun, setiap masa itu pasti tantangannya juga berbeda dengan hal-hal yang berbeda juga. Betul. Mungkin barangkali bisa disampaikan juga ke khalayak umum tantangan menjadi kepala sekolah. Mungkin dulu dengan sekarang karena banyak perkembangan teknologi yang sangat pesat Bu sekarang gitu. Tentunya berbeda tantangannya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke belakang. Ya. Dengan 5 tahun sekarang ke belakang ini tantangannya mungkin berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Betul. Apa tantangannya, perbedaannya Bu? Segini, jangan malas belajar. Kuncinya di situ. Namanya juga belajar sepanjang hayat ya. Iya. Terus ada kebijakan-kebijakan baru, segera tangkap, segera ketahui dengan cara apa? Belajar dulu. Baca tangkap, biar tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak tahu, tidak belajar, otomatis hal baru yang harus dilakukan tidak tahu kan. Nah, kuncinya di sana. Jangan putus belajar, tetap semangat mencari sumber yang benar. Nah, itu sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Tentu tetap memperhatikan yang muda-muda. Lihat potensi masing-masing, ambil yang potensi untuk bisa dipakai untuk, bukan dipakai ya, untuk menemani, dibentuk tim untuk menggerakkan sekolah dari potensi-potensi yang sudah ada. Terima kasih. On the right man, on the right place ya. The right man on the right place. Nah, itu ya, harus betul itu. On the place. Ya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya juga. Betul. Ya. Terima kasih Bu Yayu atas motivasinya. Okay. Tentu ini adalah motivasi yang sungguh sangat berharga bagi kita, terutama guru-guru ataupun pengajar muda di kalangan sekarang kan lagi musim tenornya pengajar Gen Z ataupun generasi ya Gen Z yang sekarang marak menjadi pengajar, mengabdi di sekolah-sekolah di lembaga pendidikan. Tentunya Bu, terakhir pesan yang perlu untuk seluruh warga sekolah, lembaga pendidikan khususnya SMP 1 Beci dari jenengan selaku kepala sekolah SMP 1 Beci. Bapak Ibu guru, saudara-saudaraku, ayo kita kerjasama untuk membangun sekolah ini yang sudah baik, lanjutkan. Potensi yang masih belum tergali, kembangkan ya. Saya masih punya mimpi yang saya titipkan ke kesiswaannya, ke penjenengan ya. Tahun ini harus segera diprogramkan ekstra drum band, paduan suara, paskib. Jangan lupa. Karena kita siswanya 1.100 lebih. Potensi ada. Insya Allah nanti dana dicarikan. Kayak kemarin kita nggak punya gamelan, nggak punya ini, nggak punya itu aja bisa kok ya. Insya Allah bisa lah. Nanti ditata bersama-sama, kerja bersama-sama, insya Allah ringan. Semangat. Semangat Bu. Hal baik apa Bu yang perlu jenengan wariskan untuk sekolah ini nantinya, supaya nantinya hal baik itu tetap berlanjut hingga menjadi sebuah karakteristik ataupun budaya di sekolah kita ini nantinya. Saling support dengan mengingat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kuncinya di sana. Karena apa? Dunia pendidikan. Kita dunia pendidikan ya. Jadi istilah ibadah, kalau sudah
kita bekerja berangkat diniati ibadah. Wis kuncinya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita bekerja di sini nek ono sing delewer-delewer ayolah saling dijawil ya. Saling dijawil, yuk kita kembali ke jalan yang benar. Kalau sudah niat jadi guru, yang seharusnya bagaimana ngopeni siswanya, kompetensi pedagoginya dibeneri, profesionalnya dibeneri ya. Memang mudah untuk mengatakan itu, tapi paling tidak penjenengan bisa lihat effort Bapak Ibu guru yang senior-senior yang rajin-rajin itu ya. Di sini kan juga tidak cuma saya kan ya. Penjenengan tiru yang baik-baik. Banyak teman-teman kita Bapak Ibu yang senior yang bekerjanya itu ya by time ya, Bapak. Itu tiru aja yang baik-baiknya. Tetap berguru dari yang sudah pengalaman. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yayu sudah meluangkan waktu dan memberikan motivasi yang begitu panjang dan lebar serta menumbuhkan semangat, tentunya menumbuhkan semangat bagi para penonton, terutama bagi anak-anak yang melihat ataupun bagi pengajar-pengajar muda tidak hanya di SMP 1 Meji tapi di seluruh lingkup Kabupaten Pasuruan. Nah, apapun yang disampaikan Bu Yayu tentu menjadi pegangan kita nantinya. Mulai dari menjadi pengajar, tidak lupa selain menjadi pengajar juga kita diperkenankan mencari penghasilan lain, Bu. Berwirausaha diperkenankan. Ya. Negara kita masalahnya tidak melarang itu. Kalau di Korea dilarang ya. Oh, dilarang iya, di Korea. Kapan dari kemarin saya ke Korea gitu. Ini Bu Yayu sudah ke Korea. Pengalaman 10 hari di sana ya memang pelanggan belajar ya. Yeah. Sampai belajar ke kedutaan, tanya. ASN di sana tidak diberi izin untuk berwirausaha karena apa? Bekerjanya di sana lebih streng ya, lebih. Menurut saya mereka disiplin, tidak banyak bicara ya. Jam kerjanya mereka mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau sampai sore. Dibandingkan dengan di Indonesia? Di sana perhatiannya luar biasa, sama dengan Jepang ya. Jadi ya? Sore dianalisa. Bisa sampai malam ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing siswa. Ibarat kalau di Indonesia itu seperti kayak full day. Memang muridnya antar jemput pulang jam 4, tapi gurunya masih ada di situ untuk refleksi dan nyusun perangkat, katakan di sini perangkat ajar ya, untuk besok. Jadi luar biasa. Terus kalau punya inovasi dibeli negara. Jadi guru itu berusaha di sekolah terus menciptakan inovasi baru. Nah gitu. Nah, ini bedanya. Nah, di negara kita ngomong kesempatan boleh berwirausaha, tapi yang penting itu tadi kuncinya jangan mengorbankan tugas utama sebagai ASN gitu. Seperti saya sore, malam mengumpulkan orang karena tujuannya beda ya. Kalau saya kan pemberdayaan perempuan, memberikan lapangan kerja untuk orang lain. Penyandang-penyandang orang-orang muda ini kalau memang kepingin memberikan lapangan kerja untuk orang lain, insya Allah dengan tujuan baik Allah akan memberikan kemudahan. Itu aja. Semoga nanti yang punya keinginan untuk membuka usaha bisa dimudahkan, dilancarkan nantinya. Saya sendiri gini kok, di masa sekarang ini kan harus banyak menggunakan media sosial ya. Saya mulai dari 2012 sampai hari ini tidak upload, tidak Instagram, tidak promosi melalui jaringan, tapi promosinya melalui Allah aja. Allah memberikan jalan kemudahan kepada saya, alhamdulillah. Allah sayang banget dengan saya. Kuncinya cuma di sini kok. Berikan sedekah wesitik pada sasaran yang tepat setiap hari. Jangan hitung-hitungan, jangan pelit, di situ aja. Itu tak kuncinya di sana. Allah memberikan jalan dengan mudah, wis. Dan tujuannya jangan lupa. Nek wis tujuannya memberikan kemudahan orang lain, insya Allah itu kita akan tidak pelit-pelit jadi orang, gitu aja. Sip, itu ya kuncinya. Terima kasih Bu Yayu. Bu Yayu motivasinya langsung jalur langit ini. Jalur langit. Langsung jalur langit. Kalau urusan ibadah sih itu rahasia ya, urusan kita sama Allah ya. Tapi sudah dikasih clue sama Bu Yayu bahwa usaha yang ingin dicapai harus langsung jalur langit nantinya ini. Langsung dibuka lagi orang dalam ini. Langsung jalur langit ini nantinya. Jalur langit. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu sudah berkenan untuk berbincang-bincang dan juga memberikan motivasi. Mudah-mudahan motivasi jenengan nantinya bisa memberikan manfaat bagi yang melihat
Iya. ataupun yang menonton. Terima kasih yang sudah mendengar, manfaatkan yang baik-baik. Apa Gitu ya. perlu apa perlu memberikan pesan juga ke Cukup saya kira. Cukup. Cukup. Terima kasih Bu Yayu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.